Halo teman-teman, kembali lagi di channelku MS Design. Di video kali ini aku akan ngejelasin gimana cara ngerender gorden, lebih tepatnya Fitrase ya, dan cara ngerender roller plane. Oke. Jadi sebenarnya target yang mau kita capai dari render ini adalah hasil yang seperti ini. Jadi ini untuk roller plane-nya. Kalau kalian lihat, sebenarnya roller plane sendiri ada berbagai macam jenis kain ya, seperti yang dim out, blackout, dan juga yang solar screen namanya. Nah, tapi di sini kita mau targetin yang dim out ini ya. Jadi dia itu masih ada cahaya yang masuk, namun samar-samar. Nggak semuanya ke block. Kalau blackout kan emang totally block sinar dari luar kan ya. Nah, lalu yang kedua adalah Fitrase. Jadi target yang mau kita capai dari render itu seperti ini. Ya, Fitrase pada umumnya lah ya. Oke, langsung masuk ke contohnya. Jadi di sini saya ada sebuah ruangan sederhana, ada pintu sliding door menghadap keluar langsung. Nah, kalau kalian lihat di rendernya, kita masuk ke render. Nah, seperti ini. Nah, tadi arah cahaya mataharinya itu dari sisi samping sini, dia menyorot ke bawah sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, Fitrasenya masih ngeblok si cahayanya, makanya ruangnya terasa agak gelap. Nah, tujuan kita adalah membuat Fitrase ini jadi transparan seperti produk aslinya. Nah, oke, jadi pertama-tama di sini saya sudah setting semua sebenarnya materialnya. Di sini ada lampu supaya buat penerangan aja di atasnya. Kita masuk ke Fitrase, kita pilih material Fitrasenya. Sudah saya set, kita pilih. Lalu kita masuk ke material editor, kita pilih yang Fitrase. Nah, oke, sekarang kita main di menu utamanya ini. Jadi pertama yang mesti kalian masukin adalah height map, yaitu tekstur normal dari si Fitrasenya. Nah, jadi pertama yang mesti kalian masukin adalah tekstur normal dari si Fitrasenya. Di sini ada beberapa tekstur. Yang pertama kalian masukin yang normal aja langsung, kita klik. Nah, tunggu bentar. Nah, normal, dan ke normal sudah masuk. Kalau sudah, kita masuk ke reflection. Sebenarnya ini juga nggak harus reflection, tapi di sini saya masukin saja nggak apa-apa. Nah, kita pakai roughness, ya kan? Nah, yang terakhir yang membuat dia kelihatan transparan itu dari transparansinya. Jadi di sini kita load tekstur yang namanya opacity. Ini sudah bawaan dari materialnya. Kita pilih. Nah, kita pilih yang opacity. Oke, kita tunggu sebentar. Kita masuk semua. Nah, kalau sudah masuk semua, sekarang kita cek ke landscape-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah transparan. Nah, tapi masalahnya adalah ini masih terlalu gelap untuk sebuah Fitrase. Padahal sebenarnya Fitrase itu kan tipis ya bahannya. Ini masih terlalu ngeblok gitu. Nah, sebenarnya ada cara untuk ngakali hal tersebut. Caranya adalah kita kembali ke material editor, tipe genericnya kita ganti self illuminate. Jadi kita buat si tekstur ini menyala supaya nggak segelap tadi. Kita kembali ke render. Nah, di sini bisa kalian lihat dia lebih cerah karena emang menyala ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa ini terlalu terang apa nggak masuk akal gitu ya, kita bisa turunin lumennya. Jadi sebenarnya kita kasih kayak gini tuh supaya dia ada kesan nggak terlihat gelap saja sebenarnya. Nah, jadi kan memang pada dasarnya gorden itu kan seperti ini. Ada kain yang untuk menutup secara keseluruhan isi abu-abu ini, ada juga Fitrase untuk layer pertamanya. Jadi sebetulnya cuma seperti itu aja cara ngerendernya. Kalau kalian lihat,
ini sudah masuk semua cahaya mataharinya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu roller plane. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, sebenarnya ini hanya roller plane biasa. Nah, kalau seperti yang kita lihat di sini sekarang, ini kondisinya sudah pakai blackout fabric. Jadi ya udah, kalau memang blackout dia pasti ngeblok 100% cahaya matahari, nggak akan masuk ya kan. Nah, tapi kan di sini kita maunya bikin dim out, jadi cahaya itu masih ada sedikit masuknya seperti tadi. Caranya gimana? Cukup simpel sebenarnya. Kita masuk lagi ke contoh ini, ke Enscape Material Editor. Nah, kalau sudah, di sini saya punya tekstur, sebenarnya tekstur kain pada umumnya dan tekstur kain biasa. Nah, kita masukin yang namanya Higg Map dulu yang pertama. Kita masukin normal map aja. Nah, normal map sudah masuk. Kalau sudah, kita masukin namanya reflection map. Sebenarnya supaya lebih kelihatan lebih real aja ya teksturnya ini. Nah, sudah masuk. Nah, tapi di sini nggak ada yang namanya opacity karena dari bawahnya nggak ada. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya membuat dia jadi transparan gitu? Caranya adalah kalian cukup mengganti tipe generic ini menjadi yang namanya foliage. Kita tunggu. Nah, sekarang tinggal kita lihat hasilnya di Enscape. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia itu nggak ngeblok kayak tadi, jadi masih ada samar-samar cahayanya yang masuk. Ini kan bayang-bayang dari kusen pintunya ya. Kalian lihat, coba kalian ganti arah mataharinya ya kan. Nah, ada cahayanya yang masuk. Nah, kalau kalian misalnya merasa ini cahayanya masih terlalu kasar nih yang masuk cahaya mataharinya, sebenarnya kalau hal tersebut memang kita nggak bisa banyak utak-atik ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya cukup mengurangi intensitas cahaya mataharinya. Kita buat 10 atau kita buat 5. Nah, karena pada dasarnya memang matahari di Enscape sih cukup strong ya, jadi kurang bagus juga sebenarnya. Makanya itu kalau misalnya untuk render interior, saya prefer daripada kalian pakai cahaya matahari kayak tadi, saya sih biasanya lebih suka membuat cahaya buatan dari luar. Di sini coba saya lihatkan, perlihatkan. Nah, jadi ini seperti anggap aja ini cahaya matahari buatan lah ya, untuk menyinari ruangannya. Karena dengan pencahayaan buatan ini, hasil cahaya yang masuk lebih smooth dibanding kalian pakai sun dari Enscape-nya. Ada hasilnya ya kan, lebih halus lah. Tapi kalau misalnya memang kalian mau pakai sunnya, mataharinya, ya kalian nyalakan nggak apa-apa, tapi syaratnya yaitu intensitasnya harus kecil, jangan terlalu besar. Kalau misalnya kalian buat default 80, bisa kalian lihat terlalu kasar, dan kita nggak mau hal itu kan. Kita buat misalnya 15 cukup, jadi lebih halus. Nah, beberapa contoh penerapan metode ini bisa kalian taruh di scene seperti ini. Jadi sebenarnya semuanya juga tergantung dari scene atau desain yang kalian rancang nantinya, bagus atau tidaknya. Karena memang di contoh ini kan saya cuma sekedar membuat ruangan kosongan saja ya, jadi memang mungkin terlihatnya kurang real atau kurang bagus, kurang nyata gitu. Dan ini adalah hasil render finalnya. Oke, jadi sekian video tutorial kali ini. Nanti scene ini akan saya share juga aja ya buat belajar
sekalian coba-coba, sama mungkin teksturnya juga saya share juga nanti. Sekian video kali ini. Terima kasih udah subscribe dan support terus channel ini, dan salam.